kasus? Menurut laporan yang saya terima, kamu melakukan pembunuhan. Benar? Ayo turun ikut saya. Alah, gak usah banyak tanya. Ayo cepat. Iya. Mana sih? Ayo udah. Gak usah banyak tanya. Oh, Mas Moko toh? Ada apa, Mas? Pramono, aku dengar kamu itu masih berhubungan dengan Lastri ya? Betul itu? Oh iya, saya memang Saya kan sudah pernah bilang, jauhi Lastri dan berhenti berhubungan dengan dia. Karena kenapa? Karena saya mau menjadikan dia istri kedua. Paham kamu? Waduh, kalau begitu saya keberatan, Mas. Wong Lastri itu cintanya sama saya kok. Begitupun saya. Masa Lastri mau dijadikan istri keduanya Mas Moko? Udah bisa dong, Mas. Banyak ngomong kamu! Mas Moko, selama ini saya cukup menghargai Mas Moko. Karena Mas Moko anak Juragan Jarwo, orang terpandang di desa ini. Tapi kalau Mas Moko bisa kasar sama saya tidak takut, Mas. Saya tidak takut. Naruhnya ya. Ayo, Mas. Makasih, Pak. Hati-hati ya. Lastri, cepetan. Pramono digebugin sama Moko. Ayo cepetan. Enak, oh? Mau lagi kamu? Hentikan! Apa salah dia sama kamu? Oh, salahnya besar sekali. Karena dia itu masih mendekati kamu, Lastri. Padahal saya mau melamar kamu. Jangan mimpi kamu. Kamu itu udah punya istri. Mikir pakai otak, pakai. Dan gak pernah terlintas sedikit pun saya mau jadi menantunya Jarwo. Orang yang udah memfitnah ayah saya dan membuat keluarga saya sengsara. Dan kamu lagi, jangan coba merusak kehidupan saya lagi. Ya, Lastri, tenang dulu dong. Semua itu kan bisa kita bicarakan. Berani-beraninya kamu nama saya. Kenapa kamu berani? Kenapa? Hah? Saya nggak takut. Kalau perlu bilang sana sama bapak kamu. Jarwo yang tukang korup itu, lintah darat sialan itu, bilang sana. Ayo, Bran. Ayo. Saya hanya Tutwuri Handayani. Artinya, saya menyambut baik
niat keluarga Nak Pramono untuk melamar anak saya Lastri. Mengingat hubungan kalian sudah cukup lama, hampir 1 tahun. Nggih, Pak. Maaf kalau boleh tahu kapan toh mau ngelamar Lastri? Kalau ndak ada halangan, insya Allah minggu depan, Bu. Nanti saya akan kabari lagi. Sudah malam begini kok Lastri belum pulang ya dari rumah Ranti? Iya loh Pak, udah malam ini, mau sana disusuli? Sudah. Biar saya saja yang jemput Lastri di rumah Ranti. Nggak ngerepotin nih. Enggak kok, Pak. Enggak apa-apa. Malah saya seneng kok. Ayo monggo kalau gitu. Pareng, Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bocah kok sopan tenan. Lah, Jan. Perempuan sombong kayak kamu. Hah? Diam! Percuma aja kamu teriak-teriak. Nggak akan ada yang dengar. Ternyata buat juga tenaga kamu. Bisa langsung bertiga. Kamu tolong. Kamu tahu! Aku akan menghancurkan hidup kamu! Kamu berlutut menyembah-nyembah di hadapanku! Dengar! Dengar! Dan sekarang giliran kamu nyicipin. Akhirnya kebagian juga. Kamu belakangan jarang setelah aku. Ayo cepet. Siapa tuh? Hah? Oh, kok? Kasihan Mbak Lastri.
hilang. Nggak ada. Ngapa kowe? Lihat apa? Jahat! Jahat! Itu besok kalian urus. Oke? Ya. Nah. Mas Bagong kenapa? Lastri! Lastri? Ya, Di mana, Mas? rumah kosong. Rumah kosong mana, Mas? Pinggir telaga. Pinggir telaga. Maksudnya, Mas Bagong, Mas Bagong, Mas Bagong. Lastri di rumah kosong. Ada apa dia di sana? Lastri. Lastri. Enggak. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Lastri, kamu kenapa sih, Lastri? Saya udah kotor, Mas. Udah kotor. Lastri, apa yang terjadi sama kamu, Lastri? Saya udah kotor. Lastri, katakan. Siapa yang melakukan ini sama kamu? Jawab, Lastri! Siapa yang tega melakukan ini sama kamu? Parat kau Jarwo. Kali ini saya tidak akan tinggal diam. Awas. Pak, sekarang juga saya akan menemui Moko. Saya akan minta pertanggungjawaban dia. Jangan. Ini masalah saya. Kamu bisa celaka kalau berurusan dengan keluarga Jarwo. Biar saya sendiri yang berhadapan dengan Jarwo. Pak, Bapak nggak kenapa-napa, Pak. Moko! Moko! Keluar kamu! Moko! Moko! Keluar kamu! Moko! Moko! Hei! Moko keluar! Keluar kamu! Moko! Siapa kamu? Aku gak ada urusan sama kamu! Ayo! Moko mana? Kamu tuh mau temen lamaku. Ada apa ketok-ketok? Mana anak kamu? Anak kamu mana? Mana Moko? Suruh dia keluar! Moko? Ada apa cari anakku? Hei! Anak kamu memang bajingan. Anakmu sengaja menghancurkan hidup anakku. Karena cintanya ditolak. Mana dia? Suruh cepat keluar. Cepat! Memalukan, bener-bener bikin malu kamu. Mau ditaruh di mana muka aku, Mas? Ning, kenapa kamu harus malu? Ning, dengar dulu. Ning. Kenapa kamu harus malu sih, Ning? Kenapa? Aku ini istri kamu. Kenapa kelakuan kamu nggak bisa berubah? Selalu mengganggu gadis-gadis lain dan sekarang malah memperkosa Lastri. Ya ampun, Mas, aku nggak kepikiran, tau nggak? Tapi aku tidak memperkosa dia, Ning. Kan kamu tahu, semua perempuan di desa ini ingin menjadi istriku. Kan kamu tahu sendiri. Hah? Tapi aku ini milikmu. Ngerti? Ya, dan mereka menempuh semua cara untuk menjebakku. Itu yang terjadi sekarang. Tapi aku nggak bisa terima. Pokoknya, Mas harus bereskan semua masalah ini dan bilang ke orang-orang kalau Mas bukan pelakunya. Ngerti? Iya. Oke, saya ngerti. Kamu memfitnah anakku. Tak boleh, Mo. Dosa itu, tahu, Mo?
Saya tidak butuh uang kamu. Saya butuh Moko. Sudahlah Pak, nggak perlu digubris. Orang miskin itu memang suka ngada-ngada, kan? Nggak masuk di akal. Pikir dong. Panjol Nato, saya tidak keluar. Saya sudah bosan ngeliat dia. Saya tidak keluar ya. Ayo pergi. Pergi. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Laporkan saja ke polisi. Laporkan saja saya ke polisi. Saya nggak takut. Karena kenapa? Karena saya yakin polisi tidak mungkin menangkap saya. Mana buktinya? Hah? Hah? Siapa saksinya? Siapa? Siapa? Pikir dong. Saksi. Oh, baik. Saya ada saksi. Saya ada saksi. Aku tidak sabar lagi melihat kamu di penjara, Moko. Diam! Diam! Ayo pergi! Moko, pergi! Pergi! Moko! Pergi! Moko! Oh, Moko. Kalau memang kejadian tadi itu benar, tolong kamu selesaikan supaya tidak ada apa. Tapi kamu harus hati-hati. Iya, Pak. Ya? Baik. Hati-hati. Ya. Ya. Semua yang saya ceritakan benar adanya, Pak. Saya tidak mengada-ngada. Baiklah, Dek. Untuk menguatkan pembuktian kami, apakah ada orang lain yang melihat kejadian waktu malam itu, Dek? Maksud Bapak saksi? Betul. Ada, Pak. Ada. Namanya Bagong. Penduduk sini juga. Kerjanya nyari kodok kalau malam. Ya sudah. Kalau begitu, Bapak antar kami ke sana. Tapi saya tadi sudah dari sana, Pak. Tapi dia baru saja mengalami kecelakaan. Kata orang-orang dia jatuh di pinggir danau. Dan kondisinya cukup mengenaskan, Pak. Jadi saya nggak sempat nanya apa-apa, Pak. Begini saja, Pak. Kita coba lagi ke sana. Siapa tahu kondisinya sudah membaik. Mari, Pak. Ya, Pak. Betul, Pak. Mari, Pak. Bu, aku ke Bagong dulu, Bu. Selamat siang. Mari, Pak. Tega-teganya mau kau berbuat begini padamu, Nak. Aduh, ampun, Pak. Ampun, saya nggak melihat, sumpah, Pak. Ayo, Togong. Kamu bilang sama bapak-bapak polisi. Apa yang kamu lihat itu yang sebenarnya. Ayo. Ampun, Pak, saya nggak melihat, Pak. Ampun, Pak. Menurut keterangan, Pak Bagong melihat Lastri tadi malam diperkosa. Benar itu? Oh, ampun, Pak. Enggak. Saya nggak melihat, Pak. Bilang saja, yang nggak usah takut. Sama bapak-bapak polisi nggak usah takut. Sumpah, Pak. Enggak, Pak. Awas kalau kamu bilang sama orang-orang tentang kejadian malam itu. Mati kamu. Dan bilang sama orang-orang kalau yang memperkosa Lastri adalah Pramono. Aduh, ampun, Pak. Ampun. Bener, Pak. Saya nggak lihat, Pak. Tenang. Pak Bagong tidak usah takut memberikan keterangan yang benar. Benar, Pak. Kami akan melindungi Pak Bagong. Ayo, Togong. Katakan yang sebenarnya pada bapak-bapak polisi. Betul. Saya nggak melihat apa-apa. Ayo, Togong. Nggak usah takut. Ayo, Pak. Ingat-ingat, Pak. Coba Bapak ingat-ingat lagi. Bilang saja. Aduh. Kalau kamu nggak mau ngomong yang melakukan itu adalah Pramono. Enggak, Pak. Benar, saya nggak melihat, sumpah. Enggak. Tenang, Pak. Tolong. Gong, apa yang kamu takuti, kamu jangan takut. Bilang saja pada bapak-bapak polisi. Gong, katakan apa yang kamu ketahui pada malam hari itu. Ayo, Pak Bagong. Apa kamu mau mati sekarang? Jangan. Ayo, Togong.
Kamu bilang di hadapan bapak-bapak polisi. Memangnya kamu takut sama Moko? Benar, takut? Benar. Sekarang katakan, siapa yang sebenarnya telah memperkosa Lastri? Pramono. Loh, Bagong, kamu jangan mentra-mentre. Katakan yang sebenarnya. Moko yang memperkosa Lastri, bukan Pramono. Pak, sabar Pak. Bapak tidak boleh memperlakukan saksi seperti ini. Ini namanya pemaksaan. Gong, kamu bilang pada bapak-bapak polisi, kalau kamu yang melihat kejadian malam itu, Moko yang memperkosa Lastri, bukan Pramono. Kamu takut sama Moko? Pak Bagong, sekali lagi saya tanya, tolong jawab dengan tegas. Siapa sebenarnya yang telah memperkosa Lastri? Pramono. Benar Pramono? Benar Pak, Pramono Pak. Lah, Pramono! Kenapa kamu bohong? Pramono, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sudah bikin malu keluarga, Pramono. Bu, demi Allah, Bu, saya tidak melakukan ini, Bu. Mana mungkin saya memperkosa Lastri, Bu. Saya ini masih waras. Bu, ini pasti hasutannya Moko, Bu. Saya kenal dua orang itu, Bu. Itu adik-adiknya Pak Jarwo. Bilang dong sama mereka kalau kamu tidak memperkosa Lastri. Bilang. Bu, saya harus bagaimana, Bu? Sana bilang. Buktikan sama mereka kalau kamu tidak berzina sama Lastri. Saya bisa jelaskan, tunggu. Mau jelaskan apa lagi, kamu? Kamu telah berzina dengan Lastri. Kamu membuat aib kampung ini. Sekarang kamu keluar dari kampung ini. Hei, kalian tahu kan? Si Lastri itu sudah berbuat zina dengan Pramono. Ya, dia sudah membuat kotor kampung kita. Kalian juga nggak mau kan kerahasianya? Hah? Hei, ayo keluar! Keluar! Nah, ini dia orangnya. Patmo, kami semua ingin mengusir Patmo si keluarga dari desa ini. Betul! Karena ulah Lastri berzina dengan Pramono. Ndok, sepertinya orang-orang sudah yakin benar bahwa kamu telah berzina dengan Pramono, Ndok. Berita dari mana itu? Itu nggak benar. Itu fitnah. Patmo nggak usah munafik. Menuduh Moko yang memperkosa Lastri. Padahal kenyataannya Lastri itu udah nggak perawan lagi karena udah dijinahi oleh Pramono. Ndok, orang-orang sudah mulai marah, Ndok. Mendingan kamu katakan yang sebenarnya, Ndok. Katakan bahwa itu tidak benar, Ndok. Saya harus mengatakan apa lagi, Bu? Ini semua memang perbuatan Moko. Saya harus bilang apa lagi sama kalian semua? Ayo! Alah, bohong, ayo. Lastri masuk! Lastri masuk! Ragil, aja Mbak Ibu masuk! 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 Cepat! Saya minta Pak Atmo sekeluarga tinggalkan desa ini. Sekarang juga! Betul! Mbak Lastri di sini aja. Biar gak diamuk sama orang-orang itu. Kenapa orang-orang itu benci sama Mbak Lastri? Mbak Lastri mencuri ya? Pokoknya dia harus tinggalkan kampung ini secepatnya. Betul nggak? Usir dia! Di dalam! Lastri!
Lastri, sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Pram? Ratri, kamu itu sahabat aku. Kenapa sekarang kamu ikut-ikutan mereka menuduh aku berzina sama Pram? Aku dan Pram tidak terjadi apa-apa. Kamu gak percaya sama aku? Aku percaya, Lastri. Aku percaya. Tapi sekarang di rumah Pram sedang digerebek penduduk gara-gara dia dituduh memperkosa kamu. Itu tidak benar, Ranti. Kalau memang itu tidak benar dan Pram tidak melakukannya, kamu harus segera menolong Pram agar masalahnya tidak bertambah rumit. Moko! Moko, keluar kamu! Pengecut! Rupanya ada tamu istimewa. Moko, saya tidak menerima kamu memperkosa Lastri dan menghasut semua orang kalau saya adalah pelakunya. Iya. Tapi kenapa kamu kesini bawa golok-golok segala? Itu kenapa? Hah? Semuanya kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Moko, aku bunuh kamu. Dia pikir kita nggak tahu kalau dia mau datang. Oh. Dia dapat juga ya. Sana! Sekarang kalian berdua gantung dia. Oke? Dan tulis pesannya menyatakan bahwa dia bunuh diri karena Lastri. Baik, Bos. Lastri, Rakil, maafkan Bapak kalau sampai saat ini tidak bisa membahagiakan kalian. Lastri, maafkan Bapak ya, Nduk. Kalau Bapak tidak bisa menolong kamu dan tidak bisa membuktikan kalau Moko yang memperkosa kamu. Sebaiknya kamu segera menikah dengan Pramono. Dia itu anak baik. Agar aib keluarga kita segera berakhir. Perempuan kotor. Gara-gara kamu anak saya bunuh diri. Pram bunuh diri. Jangan pura-pura nggak tahu kamu. Ini semua salah kamu. Apa salah saya, Bu? Semua orang mencemoohkan dia gara-gara dikira berzina sama kamu. Batinnya tertekan. Karena kamu dia harus mati. Kalau memang Ibu menganggap Pram bunuh diri karena saya, sekarang silahkan bunuh saya, Bu, bunuh saya, sekarang bunuh saya dan Ibu lihat ini, lihat, Bapak saya sekarang sudah meninggal, dan ini semua perbuatan Moko biang keladinya, bukan saya. Kalau ini semua karena Moko, untuk apa Pramono menulis surat sebelum dia bunuh diri? Untuk apa dia nulis surat? Gak mungkin Pram melakukan ini semua, gak mungkin. Selamat, Lastri. Kamu positif hamil. Usia kandungan kamu sudah 4 bulan.
Enggak. Saya nggak mau hamil, Dok. Saya nggak mau punya anak ini. Tolong, Dok. Gugurkan saja anak ini, Dok. Digugurkan? Kenapa, Lastri? Saya nggak mau anak ini lahir, Dok. Saya nggak mau. Lastri, apapun yang sudah terjadi, anak ini tidak berhak menanggung akibatnya. Lastri, apa yang akan kau lakukan, Lastri? Aku hamil, Bu. Aku hamil. Aku mau anaknya, Bu. Aku nggak mau ngelahirin anak ini, Bu. Lastri. Tadi tuh. Bos, kabar buruk, Bos. Lastri sudah melahirkan. Ya, terus hubungan sama aku apa? Kata orang-orang, tampangnya anak itu mirip si Bos. Dan konyolnya lagi, anaknya dikasih nama Moko juga. Sepertinya Lastri terlalu cinta sama Bos. Dia gak bisa ngelupain kejadian malam itu. Memangnya ada apa dengan nama anak ini? Kamu malu kalau anak ini saya kasih nama Moko? Hah? Seharusnya itu kamu bangga karena kamu adalah ayah dari anak ini. Pokoknya ganti nama anak itu. Ya. Karena kalau enggak akan saya bunuh dia. Kasih bunuh dia. Mana? Sini. Berikan. Sini berikan bayinya. Berikan bayinya. Moko! Kamu sudah menghancurkan kehidupan Lastri. Sekarang kamu mau membunuh bayi itu. Bajingan kamu. Bajingan! Ibu! Enggak. Berikan bayi itu. Enggak. Kamu harus ganti nama bayi itu. Hah? Dan pastikan ke semua orang bahwa itu bukan anakku. Enggak. Berikan. Saya tidak akan pernah mengganti namanya. Berikan. Keparat kamu, Moko! Dengar ya. Ini bawa peringatan buat kamu. Dengar ya. Sampai kamu nggak mengganti nama bayi itu, saya akan membunuh kamu. Kamu akan saya bunuh. Maafkan ibu, sayang. Ibu tidak bermaksud menyakiti kamu. Maafkan ibu ya. Maafkan. Kamu kenapa, Nak? Ibu! Ibu! Bu! Ibu tolong Moko, Bu! Ibu tolongin Lastri, Bu! Moko berdarah! Bu! Bu! Ibu! Ibu! Bu! Ibu kenapa? Bu! Kak Lastri, ibu kenapa? Bu! Bu! Ibu! Bu bangun, Bu! Ibu kenapa? Bu! Ibu! Tidak!
Masih ada rokok? Ada nih. Lagi dong. Semua sudah pada tidur di atas. Semuanya sudah pada tidur di atas. Kucing kali, nggak ada orang. Kucing. Katanya kamu mau seminggu di rumah ibu. Sekarang udah pulang. Besok pagi aja ya. Aku capek. Lastri? Mau apa kamu? Saya akan mempertanggungjawabkan ini semua. Tidak seperti kamu, pengecut. Pembunuhan yang sadis. Kamu menyesal? Tidak. Tidak menyesal. Kenapa? Buat apa saya menyesal telah membunuh orang yang sudah menghancurkan hidup saya? Saya sudah kehilangan orang tua saya. Saya sudah kehilangan kekasih saya. Bahkan saya kehilangan anak saya. Saya tidak pernah menyesal membunuh orang yang sudah menghancurkan hidup saya. Tangannya. Jalani hari-hari kamu dengan baik di sini. Jangan pernah bikin masalah. Kedudukan manusia di mata Allah adalah sama. Tidak ada seorang pun yang bisa menempatkan dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih kuat di antara yang lainnya, hingga bisa menginjak-injak kaum yang dianggap lemah. Perlu diingat, kelemahan seseorang bisa menjadi kekuatan luar biasa yang tidak pernah diduga sebelumnya.